Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-291 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rangga Lawe, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Heri Stiono sebagai Dias Sangkrama Wijaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Lawe terus menyerbu. Dia sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Kebo Anabrang untuk mempertahankan dirinya. Tapi Kebo Anabrang adalah seorang panglima perang muda yang cukup berpengalaman. Karena itu dia tidak gugup menghadapi serangan Rangga Lawe yang datang bertubi-tubi. Pertarungan terus berlangsung dengan sengit. Nampaknya kekuatan mereka cukup berimbang. Walaupun Rangga Lawe lebih berpengalaman, tapi Kebo Anabrang lebih muda usianya. Suatu ketika, Rangga Lawe menyerang dengan gencarnya. Dia mengirimkan pukulan beruntun. Kurang ajar. Ayo, lawanlah aku. Janganlah hanya bermain lompat-lompatan. Kau seorang panglima muda, Anabrang. Namamu cukup disegani oleh pihak musuh. Jangan hanya berkelahi seperti bajing loncat begitu. Ayo, hadapilah Rangga Lawe. Mengapa kau menjadi penasaran, Rangga Lawe? Kebo Anabrang bukanlah seorang pengecut. Kalau begitu, ayo. Kita teruskan lagi pertarungan ini.
sampai salah seorang di antara kita mati berkarang tanah. Sudahlah Kakang Ranggalawe. Sudahlah adik Kebo Nabrang. Hentikanlah perselisihan ini. Mana mungkin Ranggalawe mau menghentikan pertarungan ini, Kakang Kamandanu. Dia adalah seorang jago. Dia seorang panglima pilih tanding. Namanya tentu akan tercemar kalau sampai dia tidak mampu mengalahkan Kebo Anabrang. Hei, Kebo Anabrang, lebih baik kau segera pergi dari hadapanku. Tidak ada gunanya kau melawan Ranggalawe. Kau pun sama persis dengan Nambi. Kau hanya banyak laga. Memang, aku hanya banyak laga. Lain dengan Ranggalawe. Ranggalawe adalah seorang panglima perang pilih tanding. Tapi sayang sekali, dia suka sekali mengumbar hawa nafsunya. Kelakuannya seperti babi hutan. Kalau kau benar-benar ingin menduduki jabatan Reklian Napati, mengapa kau tidak merebutnya dari tangan Nambi? Mengapa kau harus membuat geger Balai Paseban Agung? Sudahlah Ranggalawe, kau harus merelakan jabatan itu jatuh ke tangan Paman Nambi. Dan terimalah bagianmu sebagai adipati mancanegara di Tuban. Kalau kau masih juga belum puas, sebaiknya kau turuti kata-kata Paman Nambi. Pulanglah ke Tuban, kerahkanlah orang-orangmu, dan hadapilah Majapahit. Jangan hanya pintar marah-marah, lalu mengobrak-abrik isi taman ini. Ketahuilah Ranggalawe, kelakuanmu yang seperti babi hutan ini justru akan mencemarkan nama baikmu sendiri. Weh, keparat! Setan alas kau Kebo Anabrang! Ku bunuh kau dengan tangan-tanganku ini! Hiya! Ada apa Arya Kamandanu? Mengapa kau datang tergopoh-gopoh? Ampun Gusti Prabu. Hamba bersama adik Kebo Anabrang sudah berusaha untuk menjalankan perintah Gusti Prabu. Kami berdua mengikuti Kakang Ranggalawe sampai di Taman Sari di sebelah istana. Ranggalawe menuju ke Taman Sari? Benar Gusti Prabu. Oh. Kakang Ranggalawe marah-marah. Dia mengacak-acak seluruh isi taman. Pot-pot kembang dipecahkan, arca-arca dan patung-patung dihancurkan. Bahkan tanaman-tanaman perdu, tanaman-tanaman bunga dicabut dan dicampakkan ke sana kemari. Kami berdua berusaha untuk memperingatkannya, tapi Kakang Ranggalawe tidak sudi mendengarnya. Akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Kebo Anabrang dan Kakang Ranggalawe. Sungguh memperhatinkan sekali keadaan Ranggalawe. Bagaimana Paman Nubusora? Ampun Gusti Prabu. Sekali lagi hamba mohon ampun atas kekurang ajaran Ranggalawe. Sekarang biarlah hamba yang akan menangani anak itu. Hamba mohon diri Gusti Prabu. Baiklah Paman. Hati-hati. Ranggalawe mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Aku tidak ingin ada korban jatuh karena peristiwa ini Paman. Baik Gusti Prabu. Hamba akan berusaha agar jangan sampai jatuh korban. Lembu Sora segera menyembah 3 kali sebelum bangkit dan melangkah meninggalkan Balai Paseban Agung. Suasana di Balai Paseban Agung menjadi hening sesaat lamanya. Sang Prabu kelihatannya sangat prihatin. Beliau duduk termenung di atas singgasananya. Baiklah. Suasananya sudah tidak memungkinkan lagi. Iya. Sebaiknya acara persidangan kita tunda saja. Sekarang, marilah kita bantu Paman Nebusora. Persoalan Ranggalawe ini harus segera kita selesaikan. Kalau sampai berlarut-larut, akibatnya tidak akan baik bagi Majapahit. Nah, marilah kita bubaran. Salam ya Sang Prabu. Semoga para dewata selalu memberkatimu.
Rangga Lawe masih terus bertarung melawan Kebo Anabrang. Taman yang biasanya dipergunakan untuk istirahat para prajurit jaga rusak berantakan dan tanaman-tanaman perdu morat-marit. Ada beberapa puluh orang prajurit datang, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak tahu harus berpihak kepada siapa. Dua-duanya adalah pimpinan mereka. Pertarungan masih terus berlangsung dengan sengit. Beberapa kali Rangga Lawe dapat menyerangkan pukulannya ke tubuh Kebo Anabrang. Tapi Kebo Anabrang adalah seorang pendekar yang cukup liar. Dia segera bangun kembali dan menghadang serangan-serangan Rangga Lawe berikutnya. Pada saat itulah, Lembu Sora muncul dengan diiringkan Arya Kamandanu, Santowuni, dan beberapa orang perwira muda. Hentikan Rangga Lawe! Rangga Lawe, kalau kau masih menganggap Lembu Sora sebagai pamanmu, hentikanlah perbuatanmu itu. Paman, Kebo Anabrang sudah berani menghina saya, Paman Lembu Sora. Karena itu saya ingin memberinya pelajaran yang berharga. Rangga Lawe, kau mengatakan bahwa Kebo Anabrang telah berani menghinamu. Kau pikir semua tingkah lakumu di Balai Paseban Agung Istana Majapahit tadi tidak menghina Lembu Sora? Kau sama saja telah menampar wajah pamanmu ini, Lawe. Kau tidak menyadarinya itu. Ayo jawab. Jawab, Rangga Lawe. Apa maksud Paman? Saya telah menghina Paman. Dasar orang tidak waras. Di mana kau letakkan otakmu itu, Rangga Lawe? Tidak kusangka akhirnya kau akan menjadi seperti ini. Sayang. Sayang sekali, Rangga Lawe. Sudah berapa kali kukatakan, kalau kau tidak bisa mengendalikan dirimu, kau akan mengalami kesulitan besar. Mengapa kau tidak juga mengindahkan kata-kata pamanmu ini? Siapa sekarang yang akan kau turuti? Hah? Setan dari gunung mana sekarang ini bercokol di kepalamu? Wah, Rangga Lawe. Rangga Lawe. Rupanya kau telah tersesat jalan. Paman Lembu Sora boleh beranggapan begitu, Paman. Saya tersesat jalan. Rangga Lawe telah tersesat jalan, Paman. Baiklah, tapi setidak-tidaknya saya berjalan di atas jalan saya sendiri, Paman. Kau akan kejeblos, Rangga Lawe. Kau akan kecebur ke dalam lubang yang gelap. Tidakkah kau sadari hal itu? Sia-sia, Rangga Lawe. Sia-sia apa yang kau kerjakan selama ini. Kau sudah berjuang keras bersama kami. Tak ada seorang pun yang berani menyangkal bahwa Rangga Lawe adalah seorang pejuang sejati. Tapi mengapa sekarang ini kau menjadi begini? Oh, Rangga Lawe, aku heran. Aku tidak habis berpikir. Hei, Rangga Lawe. Ya, Paman Lembu Sora. Kunyuk jelek. Lihat kemari. Palingkan wajahmu kemari. Kurang ajar kau. Berani sekali kau bersikap seperti itu terhadap pamanmu sendiri. Wah, Rangga Lawe, kau sudah merusak seluruh isi taman ini. Tahukah kau apa artinya? Saya marah. Saya marah, Paman Lembu Sora. Saya kesal. Saya ingin melampiaskan kemarahan dan kekesalan saya. Saya tidak ingin berpikir panjang lebar lagi, Paman. Kalau Paman merasa malu, kalau Paman Lembu Sora merasa tercemar oleh perbuatan saya, biarlah perbuatan saya ini saya tanggung sendiri, Paman. Kalau begitu, kau harus berhadapan dengan aku, Rangga Lawe. Ayo, hadapilah aku. Hadapilah Lembu Sora. Mengapa Kebo Anabrang Panglima Muda yang belum berpengalaman itu kau tantang berkelahi? Mengapa kau tidak sekalian menantang Lembu Sora? Tidak Paman Lembu Sora. Mengapa tidak? Saya merasa tidak pantas menantang Paman Lembu Sora. Bukankah sekarang ini kau sudah menjadi seorang yang tidak waras? Mengapa kau harus berpikir pantas atau tidak? Ayo Rangga Lawe, hadapilah pamanmu. Ayo, kita berlaga sebagai dua orang satria Majapahit. Jangan sungkan-sungkan. Maafkanlah saya, Paman Lembu Sora. Maafkanlah saya. Aku tidak percaya. Kata-katamu itu jelas untuk mengelabui mataku yang sudah tua ini. Aku tidak percaya bahwa kau minta maaf secara tulus. Kau pasti masih menyimpan ganjalan di dalam hatimu. Paman Lembu Sora, maafkanlah saya, Paman. Saya benar-benar menyesal. Saya sendiri tidak tahu mengapa saya melakukan itu semua. Maafkan saya. Maafkan saya, Paman Lembu Sora. Tidak. Aku tidak sudi memberimu maaf.
Kau sudah mencemarkan nama baik Lembu Sora. Apa kau juga tidak sadar bahwa kau juga sudah mencemarkan nama baik ayahmu, Arya Wiraraja? Oh, kau keterlaluan sekali, Ranggalawe. Saya memang keterlaluan sekali, Paman. Saya sangat menyesal, Paman. Tiba-tiba Ranggalawe mencabut keris Megalamat. Arya Kamandanu dan Kebo Anabrang terkejut. Mereka mundur beberapa langkah. Tapi Lembu Sora masih nampak tenang. Dia tetap berdiri dengan tegak di depan Ranggalawe. Jadi begitu ya. Jadi karena kau memiliki keris Megalamat, lalu kau bisa berbuat seenakmu di istana ini? Tidak, Paman. Paman Lembu Sora keliru. Saya sangat menyesal, Paman. Sungguh hina kau, Ranggalawe. Mengapa kau tidak mampu berpikir panjang? Paman Lembu Sora, bunuhlah saya, Paman. Bunuhlah Ranggalawe, Paman. Bunuhlah saya dengan keris Megalamat ini, Paman. Ayo, cepat, Paman Lembu Sora. Kalau Paman anggap semua tindakan saya ini tadi salah, cepat, bunuhlah Ranggalawe, Paman. Saya rela mati di tangan Paman Lembu Sora, Paman. Ranggalawe mengacung-acungkan kerisnya di depan Lembu Sora. Dia merintih-rintih minta dibunuh. Tapi Lembu Sora tidak menanggapinya. Panglima perang yang sudah cukup usia itu sekarang berlinangan air mata. Kemudian perlahan-lahan dia mendekati Ranggalawe. Sudahlah, Ranggalawe. Sudahlah. Sarungkan kembali kerismu Megalamat. Tidak mungkin aku melakukannya. Bagaimana aku bisa membunuhmu, anakku? Sudahlah, lupakan saja semuanya. Saya merasa berdosa, Paman. Saya rela mati karena dosa-dosa saya, Paman. Jangan berkata begitu. Sudahlah, tenangkan dulu pikiranmu yang sedang kacau. Setelah itu, kita bicarakan semuanya secara baik-baik. Bagaimana, Ranggalawe? Apakah pikiranmu sudah tenang kembali? Saya sebenarnya sangat mengharapkan agar saya bisa mati di tangan Paman Lembu Sora. Saya merasa hidup saya sudah gagal, Paman. Kalau kau dapat membendung arus kekecewaanmu itu, hidupmu tidak akan gagal, Lawe. Percayalah. Tidak bisa, Paman. Kekecewaan saya ini sangatlah besar, Paman. Saya tetap tidak bisa menerima keputusan Sang Prabu. Saya tetap melihat ada ketidakadilan dalam hal ini. Dan hati kecil saya tidak bisa merubahnya, Paman. Lalu sekarang, apa yang akan kau lakukan? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Kau benar-benar manusia paling goblok di dunia ini, Ranggalawe. Kau sendiri yang akan rugi karena sikapmu dan tindakan-tindakanmu yang sembrono dan ceroboh. Maafkan saya, Paman. Maafkan Ranggalawe. Bagaimanapun juga, Paman Lembu Sora tidak akan bisa merubah apa yang sudah menjadi keyakinan saya. Setelah mengucapkan kata-katanya, Ranggalawe segera menyarungkan keris Megalamat. Kemudian dia bergegas melangkah pergi. Dia berhenti sejenak, membuka bajunya, dan melemparkannya ke atas arca batu. Tindakan itu dilakukan sebagai pertanda bahwa hatinya masih terbakar. Kemudian Ranggalawe melangkah menghampiri sebuah dahan kayu mandana. Kakinya ditopangkan di atas pokok kayu, dan tangannya diselempangkan di atas dahan. Kemudian sambil membelakangi Lembu Sora, Arya Kamandanu, Sakawuni, dan Kebo Anabrang, Ranggalawe berteriak lantang. Hai, dengar! Tidak seorang pun bisa meredakan kemarahanku. Biar langit runtuh, biar jagat ini amblong.
Ranggalawe tetaplah Ranggalawe. Nambi adalah pengecut. Nambi adalah manusia berjiwa penakut. Dia sama sekali tidak berjasa. Dia telah merebut jasa-jasa orang lain untuk dirinya sendiri. Oh, suatu saat aku ingin bertemu dengan Nambi di medan peperangan. Semoga para dewata mengabulkan keinginanku ini. Dan kau, hei, Kebo Anabrang, kita mempunyai urusan yang belum selesai. Suatu saat setelah Nambi, kau pun akan berhadapan dengan Ranggalawe. Tunggulah. Saat itu Kebo Anabrang, aku akan datang. Tunggulah. Saat dimana kita akan berhadapan sebagai satria yang membela harga dirinya. Setelah mengucapkan kata-katanya dengan lantang, Ranggalawe kemudian melompat pergi. Tubuhnya lenyap di balik tembok-tembok istana. Lembu Sora nampak sedih melihat kelakuan keponakannya itu. Janganlah kau hiraukan kata-katanya itu, Kebo Anabrang. Ranggalawe sedang kesurupan setan. Tidak apa, Paman Lembu Sora. Saya dapat memahami perasaannya. Baiklah, biarkan saja Ranggalawe mencari ketenangannya sendiri. Kalau ada kesempatan, aku ingin menemuinya sekali lagi untuk memberinya nasihat. Ranggalawe, Ranggalawe, mengapa kau menjadi seperti itu, nak? Malam itu, istana Majapahit diliputi kesunyian. Hanya terdengar bunyi gamelan sayup-sayup di kejauhan. Arahnya di bagian Taman Sari di belakang istana. Beberapa orang prajurit jaga nampak mondar-mandir di tangga balai Paseban Agung. Demikian juga lorong-lorong di dalam istana. Banyak terdapat prajurit mondar-mandir. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana sedang berada di dalam ruang pribadinya ketika Lembu Sora dan Nambi masuk. Sang Prabu segera mempersilahkan mereka berdua untuk duduk. Bagaimana dengan persoalan Ranggalawe, Paman Lembu Sora? Nampaknya anak itu cukup wangkot, Gusti Prabu. Dia masih tetap keras kepala. Iya, saya melihat ada sinar keyakinan dalam pancaran wajahnya. Saya kira kita tidak akan mudah merubah pendirian Ranggalawe, Paman Lembu Sora. Lama juga aku memikirkan soal ini. Tiba-tiba aku mempunyai pikiran lain, Paman Lembu Sora. Barangkali Paman Lembu Sora setuju. Apakah Gusti Prabu sudah merencanakan sesuatu? Begini, Paman. Kupikir ada baiknya kita menuruti keinginan Ranggalawe. Kata-kata Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana yang terakhir itu cukup singkat bunyinya. Tapi Lembu Sora sempat terkejut begitu mendengarnya. Untuk sesaat lamanya, Lembu Sora tidak dapat berkata apa-apa. Nambi bahkan hanya bisa menundukkan kepalanya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.